Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, hello Indonesia. Bagaimana kabarnya para Best One Hunter? Kali ini aku pengen banget sharing tentang pengalaman unik kemarin waktu aku sampai di Paris, terus kemudian sampai di Clermont-Ferrand. Aku nggak tahu ya spellingnya bener apa enggak. Clermont-Ferrand. Kalau bahasa Indonesia bacanya Clermont-Ferrand kayak gitu. Nah, jadi guys, kenapa kok aku cerita pengalaman ini karena ternyata temanku yang sudah datang sampai di sini itu justru pengalamannya itu berbanding terbalik dengan apa yang sudah aku alami. Jadi teman-temanku tuh yang kemarin dari India, terus kemudian dari South Africa, terus sama yang dari Mexico, itu tuh mereka mengalami pengalaman yang gak bagus. Bahkan selama perjalanan itu mereka itu mau bertanya ke orang lain, terus kemudian mau pesen makanan di restoran, itu tuh mereka tidak mendapatkan servis yang baik atau pertolongan yang baik. Justru apa yang aku dapat itu justru berbanding kebalik guys. Jadi aku kemarin itu guys sampai di Paris itu jam 7 malam, masih terang benderang. Terus kemudian aku tuh bingung waktu itu, waktu keluar dari imigrasi itu aku bingung banget apa ya yang harus aku lakukan, karena kan cuma ada wifi, ya udah cari-cari macam-macam, tapi kan orang kalau sudah sampai tempatnya kadang bingung kan, karena tuh bahasanya juga berbeda. Terus kemudian tuh nggak tahu ada orang cewek itu dia tuh kerja di Turki tapi kemudian dia pulang kampung. Nah ketika itu kita tuh antrian terakhir untuk keluar. Pas sebelum keluar tuh dia sudah nanyain kamu dari mana dan lain sebagainya gitu. Aku jujur bilang aku dari Indonesia, terus aku mau ke Clermont, uh, dan aku belum ada transportasi ke sana dan lain sebagainya. Aku tuh nggak ada persiapan. Terus kemudian dia tuh nawarin, oke, aku akan carikan. Terus kemudian dia gunain handphonenya terus menyarikan transportasi apa yang bisa aku dapat untuk bisa ke sana. Terus kemudian ada transportasi tapi agak susah untuk dapetinnya karena kan tempatnya agak berbeda stasiunnya, dan itu ada di tengah malam dan rasanya itu nggak mungkin banget aku bisa ke sana, ke lokasi stasiun bis itu. Akhirnya uh, dia nyaranin aku untuk mendingan kamu ini aja dah, uh, nginep dulu di salah satu hotel gitu. Di sini banyak sekali hotel gitu. Terus dia akhirnya oke, aku akan buka apa namanya aplikasi untuk mencari hotel di sini. Nah akhirnya dia pergi. Setelah itu aku coba keliling-keliling bandara airport. Sebenarnya aku tuh pengen banget tidur di airport, tapi ternyata tidak diizinkan guys untuk tidur di area airport, di emperan-emperan kayak gitu nggak dibolehin. Akhirnya aku harus mencari hotel. Nah aku tuh pengen cari hotel yang murah. Akhirnya aku menuju train station karena kan bandaranya itu kan gede ya guys, ada terminal 1, 2, 3, dan itu tuh ada train station sebagai ada kereta api bawah tanahnya untuk koneksi untuk menuju ke stasiun satu ke stasiun selanjutnya. Nah aku tuh yang di bandara yang aku turun itu ternyata nggak ada hotel. Akhirnya aku turun ke bawah untuk mencari kereta itu, dan di kereta itu ternyata di terminal 2 itu ada hotel di sana. Nah kemudian ketika saya turun tuh saya nggak tahu kenapa ada orang tuh nyapa aku, hello kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Nah orang itu tuh ternyata bilang, oh saya akan ke Grobogan katanya. Dia bilang wow ya, dan aku los ngobrol-ngobrol gitu guys. Setelah ngobrol kayak gitu tuh dia ngasih saran, oh kamu mending ke hotel ini aja dah, ini lebih murah katanya. Oh iya, akhirnya terus akhirnya saya ngikutin pesen dia dan akhirnya aku dapet hotel Ibis gitu. Di hotel Ibis itu aku dapat sekitar 1.700.000. Itu udah murah guys memang untuk yang di area bandara. Aku nggak tahu yang di lain tempat ya, katanya ada yang lebih mahal, tapi aku mending ke situ aja. Dan waktu itu aku bismillahirrahmanirrahim, semoga tempat ini memang yang baik gitu, karena kan aku butuh sholat dan lain sebagainya. Nah di situ pagi-pagi setelah selesai itu aku juga bingung, waduh ini mau ke Clermont gimana ya caranya. Akhirnya aku tanya resepsionis. Di resepsionis itu akhirnya dia nerangin, dia dengan sangat berbaik hati, kalau kamu mau naik bis kamu ini, kalau kamu mau naik kereta naik ini. Akhirnya aku memutuskan untuk naik kereta, dan itu tuh saya dikasih tahu jalannya ke situ. Kemudian sampai di stasiun kereta aku tanya lagi gimana caranya sampai Clermont-Ferrand, dia nyebutin lagi dengan baik juga,
oh kamu harus nanti dari sini, dari Paris, dari bandara kamu harus ke apa namanya aku lupa, terus kemudian harus ke Bercy gitu. Nah nanti kamu di Bercy itu kamu akan dapat kereta antar provinsi atau antar region gitu. Nah terus kemudian aku langsung aja ke situ, sampailah aku di Bercy. Di Bercy pun aku juga ditolong lagi, orangnya tuh servisnya bagus sekali, dia itu petugas loketnya. Aku diterangin bagaimana nanti kalau sampai sana harganya berapa, terus kemudian hati-hati juga diingatkan dengan barang yang aku bawa. Terus habis itu aku berangkatlah aku naik kereta itu. Kereta itu tuh dari jam 1 sampai di Claremont itu jam setengah 4, setengah 5 gitu. Nah di sana itu selama perjalanan tuh sebenarnya saya bingung karena aku tuh nggak ada wifi kan guys. Wifi-nya tuh udah ada tadi di station, di setiap station, dan itu tuh cuman bentar banget, nggak sampai 30 menit gitu. Jadi cuman balas message, ngasih kabar ke kakak-kakak, ke keluarga, ke teman-teman bahwa aku udah sampai sini gitu. Sehingga aku tuh mau searching lokasi kosku tuh di mana dan lain sebagainya itu belum dapat. Akhirnya aku naik ke kereta, dan di atas kereta itu aku juga sudah kebingungan, ya Allah ini bagaimana ya Allah, aku bilang kayak gitu. Nanti sampai sana tuh aku harus bagaimana kayak gitu. Terus akhirnya entah kenapa ada cewek di sampingku itu duduk, dia tuh duduk di sampingku gitu. Aku coba nanya, nah dia itu kemudian ketika saya tanya, boleh nggak ya saya itu tanya ke kamu, lokasi kosku tuh ini, tapi aku nggak tahu lewat Google Map karena aku nggak ada wifi dan nggak ada data kalau kita ya, nggak ada hotspot dan lain sebagainya. Terus akhirnya dia menawarkan, oh iya nanti coba-coba saya cariin. Akhirnya dicariin kan. Terus kemudian dapat, oh itu 23 menit dari stasiun. Aku foto lah itu. Wah berarti nggak jauh, berarti aku bisa jalan kaki, iya kan. Nah setelah itu sampai di stasiun di Claremont, akhirnya aku dapat wifi lagi dan aku coba searching dan aku take picture lagi arahnya karena aku mau jalan kaki. Sebenarnya sih pengen naik taksi ya, pengen naik angkutan umum atau lain sebagainya, cuman masalahnya aku harus hemat. Uangku tuh tinggal $200 guys, tinggal 200 euro, sehingga kan aku harus hemat. Terus kemudian setelah di stasiun itu aku dapat wifi sebentar, kemudian aku coba cari siapa tahu ada masjid karena kan aku belum sholat asar kan, dan ini mendekati sholat asarnya itu sekitar jam 5 lebih gitu. Akhirnya aku searching, ternyata di dekat stasiun kereta itu ada masjid guys. Aku sampai di sana, terus aku ketuk pintu, bolehkah aku ikut sholat di sini? Terus dia bilang, oh boleh sekali. Akhirnya koperku 2 yang gede itu guys dibantuin dibawa masuk, disimpan di ruangan khusus. Terus kemudian silakan masuk, dipersilakan dengan sangat baik. Akhirnya aku sholat di situ. Setelah sholat dia langsung ngambilin barangku lagi untuk dikeluarin. Dia bilang, Kak, aku nggak bisa stay lama-lama di masjid karena memang masjid itu kalau udah selesai sholat setelah beberapa menit ketutup gitu guys. Nah setelah itu aku jalan kaki lagi menuju kos-kosan sekitar 23 menit menurut Google, tapi ternyata karena aku bawa 2 barang itu jadi 1 jam. Jadi jalan tempatnya itu memang tinggi ya, yang kos-kosanku tuh di dataran tinggi gitu. Terus akhirnya aku jalan kaki sampai sana dan aku tuh cuma ngikutin map itu aja. Terus kemudian sampailah aku di depan kos-kosanku. Ternyata sampai di depan kos-kosanku itu ada orang lagi lari, mau lari-lari cewek gitu kan. Terus aku tanyain, excuse me, can I ask you a favor, I say like that. Dan dia ternyata bisa bahasa Inggris. Wah beruntung banget ketika itu. Terus akhirnya terus kemudian apa yang bisa saya bantu? Aku tuh kos di sini tapi saya nggak tahu gimana mau masuk dan lain sebagainya. Akhirnya dia, iya sini saya bantu gitu kan. Akhirnya dia masuk kan harus pakai kode dan lain sebagainya. Akhirnya aku bisa masuk. Terus kemudian aku harus menuju kotak surat khusus untuk kamarku karena aku sudah dapat kamar nomor 52 gitu kan, diambil lah di situ kotak dan begitu juga dengan suratnya. Kemudian aku naik ke atas, sampai di atas itu guys, itu tuh aku diterangin sama dia cara pakai, padahal dia bukan petugas itu kalau jam 6 udah nggak ada. Jadi ketika itu aku langsung masuk, diterangin
nanti dokumen ini sampai ke dokumen, karena di meja itu udah ada dokumen yang harus ditandatangani untuk apa namanya, cara ngidupin lampu dan lain sebagainya, cara untuk ngeset tempat tidur, semuanya itu dikasih tahu. Bahkan untuk menghidupkan lampu, jadi itu kalau lorong itu kalau malam tuh gelap kan guys, itu ternyata harus dihidupin, dan itu tuh ada di satu sisi, di salah satu sisi untuk hidupin gitu. Nah, aku tuh baru menyadari bahwa aku tuh mendapatkan pertolongan yang ternyata teman-temanku tuh gak dapat guys di situ. Terus kemudian hari ini tuh aku pengen banget cerita ke kalian. Aku yakin kenapa kok aku bisa mendapatkan pertolongan ini tuh karena aku selalu sholat duha 6 rakaat itu. Jadi setelah subuh itu guys, kalau udah terang, kalau sudah waktu duha itu, aku sempatkan untuk sholat duha 6 rakaat agar hari ini tuh dilancarkan. Dan aku tuh selalu memohon agar ya Allah dilancarkan hari ini. Hari ini adalah hari pertama aku kuliah guys. Aku tuh udah gak ada wifi pagi-pagi, tapi sebelum berangkat jam 7 itu aku sholat duha 6 rakaat. Terus kemudian aku tuh bingung, kampusku tuh di sebelah mana, aku gak tahu. Terus kemudian wifi juga gak ada. Akhirnya aku turun ke lantai 1. Di depan pintu aku duduk lama banget. Terus kemudian aku di situ tuh istighfar. Dan ketika istighfar tuh kemudian ada cewek lagi. Aku tanya, bolehkah saya bolehkah saya sharing data itu loh, atau internet atau wifi? Dia bilang, kamu mau kemana? Saya mau ke Claremont Ferrat University. Oh, kampus kamu sama dengan kampusku, ayo ikut aku aja. Dan ya akhirnya aku ikut, karena nanti masalah lokasi kampusmu kayaknya pacarku tahu dah dia, karena dia kan mau nemuin pacarnya gitu kan. Terus akhirnya kita jalan kaki dan akhirnya ketemu pacarnya. Pacarnya itu akhirnya nyariin guys, nyariin lokasiku tuh ada di mana, lokasi kampus dan kelasku tuh ada di mana. Ketemu dah di itu. Akhirnya aku diantar lah aku sampai sana gitu. Sampai di kampusnya aku tuh langsung disambut sama petugas di bawah. Kayaknya petugas keamanan atau apa ya itu tuh. Officer di bawah kok pokoknya. Dia bilang, kamu mau nyari siapa? Oh saya penerima beasiswa Coromandus. Langsung aja ke lantai 2, ada Elis di sana. Iya ada Elis di sana. Kamu tinggal ke sana. Akhirnya aku naik ke lantai 2 dan ketemu. Dan waktu itu Elis nggak ada. Akhirnya aku turun kan. Aku nggak tahu kelasku di mana. Temanku satu tuh namanya Singai dari Afrika itu. Akhirnya dia datang waktu itu. Terus ayo kamu ikut aku, kelasnya di sini. Kayaknya semuanya itu ini guys, mudah, dan selalu ada aja pertolongan yang aku dapat. Dan aku tuh pengen sharing ke kalian tentang ini karena menurut aku ini bukan suatu hal yang kebetulan, tapi ini pertolongan dari Allah yang aku dapatkan, dan aku pengen sharing ke kalian. Aku berada di sebuah tempat yang istilahnya bukan tempatku sendiri, bahasanya berbeda dan lain sebagainya. Tapi justru di tempat ini tuh guys, ketika aku di tempat bisa disebut antah berantah kan, jauh di sana, itu membuat aku untuk pasrah sebenarnya. Pasrah bahwa aku yakin ada zat atau yang kuasa yang selalu akan membantuku ketika aku memohon pertolongan gitu. Jadi ketika aku sudah sampai di Paris itu guys, aku sudah benar-benar menyerahkan diriku sama Allah. Ya Allah, aku serahkan dirimu kepadamu. Aku hanya tahu sedikit, tapi aku yakin bahwa ketika aku mohon kepadamu, kamu akan memberikan pertolongan itu. Nah, dan akhirnya aku juga mendapatkan guys. Akhirnya aku juga mendapatkan bahwa di sini ketika kita mau pasrah, setelah kita sudah berusaha dan kita pasrah, aku yakin pertolongan itu akan datang gitu. Jadi buat kalian semuanya, para Beast One Hunter, nanti kalau kalian sudah berada di sebuah lokasi guys, jangan lupa kembalikan lagi semuanya pada Tuhan. Aku yakin pasti akan ada pertolongan gitu. Jadi ini yang bisa aku share, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang mau cari beasiswa, semoga segera mendapatkan beasiswa, segera mendapatkan pekerjaan yang layak, dan kemudian bisa bermanfaat untuk banyak umat.
Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.